Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia 11 akan menyajikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Jumlah Likes Instagram Penyebab Insecurity Remaja. Kami membuat karya tulis ilmiah ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi jumlah likes pada Instagram sebagai penyebab timbulnya insecurity pada remaja. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Cisatra, NRP 502-620-1124. Yang kedua, saya Bahrul Setiadi, NRP 5026201083. Yang ketiga, saya Dani Anwar, NRP 501020109 sebagai penyaji dan juga sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Yang keempat, nama saya Muhammad Kait Adani dengan NRP 501-720-1072. Yang kelima, nama saya Muhammad Irfan Taufik, NRP 5010201135. Dan yang terakhir, saya Muhammad Syarif Radamsyah, NRP 5010201178. pada kesempatan kali ini, hal-hal apa saja yang akan kami sajikan? Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan subbab terakhir, subbab kelima adalah bagian kesimpulan dan saran. Baik, pada subbab pertama, subbab latar belakang, materi akan disajikan oleh Aulia Cisatra. Kepada Aulia Cisatra, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan latar belakang dari penelitian kami. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi penelitian kami. Yang pertama adalah, seperti yang kita tahu, di era kemajuan teknologi yang sekarang ini, hampir semua orang memiliki kemudahan untuk mengakses internet. Hal tersebut membuat banyak munculnya media sosial yang memiliki berbagai fitur. Salah satu media sosial yang populer di kalangan remaja adalah Instagram. Instagram adalah media sosial yang memberikan fitur kepada penggunanya untuk mengupload atau mengunggah foto mereka di internet. Lalu yang kedua adalah, pada Mei 2017, salah satu lembaga kesehatan publik, RSPH, merilis laporan berjudul Status of Mind. Pada laporan tersebut, diberikan survei kepada 1.500 remaja di Inggris. Hasil survei menyatakan bahwa media sosial Instagram berdampak mengganggu kesehatan mental para remaja. Salah satunya adalah memberikan insecurity kepada para remaja. Lalu yang ketiga, yang juga membedakan penelitian kami dengan penelitian sebelumnya adalah, pada penelitian sebelumnya, seluruh fitur Instagram diidentifikasi sebagai penyebab insecurity. Sedangkan pada penelitian kami memfokuskan kepada fitur like sebagai penyebab dari terjadinya fenomena insecurity pada remaja. Terima kasih. Baik, untuk subbab selanjutnya, subbab kedua, bagian tinjauan pustaka, materi akan disampaikan oleh Bahrul. Kepada Bahrul, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan memaparkan tinjauan pustaka dari penelitian kelompok kami. Penelitian ini membahas pengaruh fitur like Instagram terhadap kesehatan mental, terutama insecurity. Insecurity sendiri menurut Merriam-Webster didefinisikan sebagai rasa tidak percaya diri akan suatu hal dikarenakan timbulnya perasaan takut dan cemas. Jurnal dan penelitian yang membahas kemiripan teori maupun subjek penelitian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang membahas pengaruh tersebut. Penelitian berjudul Hubungan Self-Esteem.
dan kesepian dengan kecenderungan gangguan kepribadian narsistik pada remaja pengguna Instagram, menyebutkan bahwa remaja yang mengakses Instagram akan cenderung memiliki keinginan untuk dipuji dan diperhatikan. Dalam Instagram, individu mengunggah foto atau video sesuai dengan yang diinginkan dengan harapan agar orang lain memberikan like atau komentar. Hal tersebut dapat menunjukkan kepada individu bahwa dia diterima dalam lingkungan sosial. Bahwasanya, ketika seseorang dibatasi dalam menggunakan media sosialnya, mereka akan merasa lebih depresi dan kesepian daripada seseorang yang menggunakan media sosialnya secara bebas. Juga notifikasi media sosial seperti like atau semacamnya mempengaruhi otak seseorang. Seseorang tersebut akan merasakan kebahagiaannya sendiri, yang mengakibatkan bahwa notifikasi tersebut diasumsikan sebagai kebutuhan hidup mereka. Di samping dampak negatif dari pengaruh media sosial, dijelaskan pula beberapa dampak positif antara lain dapat memperkuat koneksi antar teman, keluarga, dan banyak orang di seluruh dunia. Aprilia et al. 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Tingkat Kecanduan Media Sosial pada remaja menjelaskan tingkat-tingkat kecanduan media sosial dibagi menjadi 3 bagian yang berdasarkan frekuensi pengguna mengakses media sosialnya. Untuk tingkat rendah 3 jam dalam sehari, sedangkan tingkat sedang 4-6 jam dalam sehari, dan untuk tingkat tingginya lebih dari 6 jam dalam sehari. Dan tingkatan tersebut berpengaruh terhadap mental seseorang antara lain. Ingin selalu mencapai kepuasannya ketika mengakses media sosial sehingga timbul masalah fisik terhadap remaja. Apabila telah terjadi, dianjurkan kepada seseorang tersebut mendatangi ke instansi kesehatan terdekat. Aprilia, Sriati, dan Hendrawati 2020. Pada subbab ketiga, bagian metodologi akan disampaikan oleh saya. Nah, dalam membuat karya tulis ilmiah, kami menargetkan remaja. Jadi rentang usia yang kami tetapkan itu usia 16-19 tahun. Nah, pengambilan data yang kami lakukan adalah dengan cara menggunakan kuesioner. Kuesioner ini menggunakan Google Form. Agar dapat sampai ke narasumber atau responden, kami menyebarkan kuesioner ini melalui media sosial berupa WhatsApp, Line, dan Instagram. Setelah terkumpul hasil data dari kuesioner, kami akan menggunakan metode analisis deskriptif. Jadi, setiap hasil data dari pertanyaan kami akan kami olah dan kami gambarkan datanya. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu menyangkut pentingnya like, reaksi terhadap jumlah like, dan pengaruh jumlah like terhadap kepercayaan diri. Baik, untuk selanjutnya, bagian subbab keempat, subbab hasil dan pembahasan, materi akan disajikan oleh Fayat dan Irfan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, izinkan saya untuk memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Hasil kuesioner yang kami dapat dari responden sebanyak 122 partisipan. Selanjutnya, demografi. Jenis kelamin yang kami dapat 71 orang laki-laki dan 51 orang perempuan. Selanjutnya, ada demografi usia direntangkan dari 16 tahun sampai 19 tahun. Dan yang terbanyak terdapat pada umur 18 tahun yaitu 78 orang. Dari Institut Pendidikan, ITS merupakan hasil terbanyak yaitu sebanyak 66 orang. Selanjutnya, pada diagram ini kelompok kami membedakan jumlah like menurut responden dari skala 1 sampai skala 10, yaitu skala 1 untuk yang tidak penting sampai skala 10 yang paling penting. Pada diagram ini didapatkan pada skala 5 merupakan hasil terbanyak, yaitu
23% dari 122 partisipan, dan yang paling sedikit pada skala 3, yaitu hanya 2% pada 122 partisipan. Selanjutnya. Kelompok kami juga membedakan kuesioner, yaitu apabila responden memiliki jumlah like melebihi biasanya. Pada diagram ini, responden mengisi bahwa apabila mereka mendapatkan like lebih biasanya, mereka akan merasakan biasa saja, itu sebanyak 50% dari 122 responden. Dan juga hasil terdikit, yaitu mereka akan merasakan kebingungan dan tidak insecure, yaitu hanya 1% dari 122 partisipan. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan. Izin mempresentasikan diagram selanjutnya. Tentunya dalam melakukan penelitian, kami mengambil beberapa penelitian. Salah satunya adalah dari Kevin McSweeney yang menjelaskan bahwa Instagram memiliki dopamin yang memberikan efek kepada penggunanya berupa rasa depresi dan kesepian ketika jumlah likes-nya kurang banyak. Nah, penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian kami karena bisa dilihat bahwa responden memilih jawaban biasa saja sebanyak 80%. Hal itu membuktikan bahwa jumlah likes kurang berpengaruh pada responden. Karena jumlah mayoritas dari responden memilih opsi biasa saja. Yang selanjutnya disusul oleh menghindari konten sejenis 9%, kemudian sedih 2%, membuat konten beragam 4%, tidak percaya diri 2%, dan insecure 1%. Kemudian untuk diagram selanjutnya, diagram ini juga cukup bertentangan dengan penelitian Handika mengenai self-esteem dan kesepian dengan kecenderungan gangguan kepribadian narsistik. Pada diagram ini, jika diakumulasikan, 44% responden memberi nilai di atas 5, sedangkan 56% memberikan nilai 5 atau lebih rendah. Artinya, mayoritas dari responden mengkategorikan kepercayaan diri mereka dari skala 1 sampai 5. Itu membuktikan bahwa kepercayaan diri responden tidak begitu berpengaruh juga terhadap jumlah likes. Seperti itu. Sebenarnya dari semua diagram ini, apa sih yang mendasari perbedaan penelitian kami dengan penelitian sebelumnya? Yang pertama tentu wilayah responden ya. Kami melakukan penelitian di Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Inggris. Tentunya pola hidup di Inggris dan di Indonesia berbeda sehingga menghasilkan jawaban yang berbeda juga. Pada penelitian di Inggris itu jumlah likes itu cukup berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan insecurity. Sedangkan responden kami menyatakan hal sebaliknya. Kemudian hal yang berbeda juga pada fitur yang difokuskan ya. Kalau penelitian sebelumnya itu fitur-fiturnya lebih lengkap ya, dari mulai likes, Instagram, post, dan sebagainya. Kalau kami itu lebih fokus pada likes saja gitu. Itu perbedaan yang mendasari penelitian kami dengan penelitian sebelumnya. Baik. Untuk materi selanjutnya, materi terakhir, subbab terakhir adalah subbab kesimpulan dan saran. Materi akan disajikan oleh Syaiful. Kepada Syaiful, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih waktu dan tempatnya. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan. Penelitian yang kami lakukan berkesimpulan
bahwa jumlah like yang diperoleh pada Instagram tidak akan berpengaruh kepada sifat insecurity pada remaja yang kami jadikan responden. Hal ini tentu bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Max Sweeney dan juga penelitian yang dilakukan oleh Handika dan kawan-kawannya. Lalu untuk saran, mungkin bisa digunakan variasi responden lebih banyak agar data yang diperoleh lebih akurat. Terima kasih. Sekian penyajian materi karya tulis ilmiah kami mengenai jumlah likes Instagram dan pengaruh insecurity pada remaja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi sumber dari penelitian kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.